Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Surya Pranata Wijaya dari Fakultas Farmasi, dan rekan saya Muhammad Saleh dari Fakultas Teknik, dan Nur Aini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang rule of law. Jadi rule of law itu terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama itu ada pengertian negara hukum, lalu yang kedua ada ciri-ciri negara hukum, yang ketiga ada teori keadilan, dan yang terakhir penegakan hukum negara. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian negara hukum. Jadi pengertian negara hukum itu adalah negara yang menganut atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Ini adalah prasyarat untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan warga negara, dan sifat keadilan harus diajarkan moralitas kepada setiap orang agar dapat berbuat baik kepada warga negara. Kemudian ada pengertian negara hukum menurut para ahli. Jadi Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil seperti kota dan berpenduduk sedikit. Tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Ya, jadi itu pengertian dari negara hukum. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Saleh. Kali ini kesempatan saya yaitu memberikan penjelasan tentang ciri-ciri negara hukum. Saya telah merangkum ciri-ciri negara hukum menurut 3 tokoh yang telah merumuskan pendapat mereka yang berbeda-beda tentang ciri-ciri negara hukum. Yang pertama ada Frederick J. Stahl. Beliau merumuskan tentang ciri-ciri negara hukum yaitu ada 4 jenis. Yang pertama pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat adanya peradilan administrasi. Itu pernyataan hukum dari Frederick J. Stahl. Kedua adalah ciri-ciri negara hukum menurut rumusan dari Immanuel Kant, yaitu mempunyai 4 prinsip yang hampir sama dengan Frederick J. Stahl, yaitu yang pertama adanya pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia. Yang kedua adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga adanya pemerintahan berdasarkan hukum yang sah. Yang ketiga, ciri-ciri negara hukum berdasarkan para ahli yaitu adalah Avedisei. Beliau merumuskan tentang ciri-ciri negara hukum menurut pandangannya sendiri. Disebut dengan istilah the rule of law. Yang pertama supremacy of law, yang kedua equality before the law, yang ketiga due process of the law. Sekian rumusan tentang ciri-ciri negara hukum menurut para ahli dari saya. Terima kasih. Selanjutnya teori keadilan dan penegak hukum akan dibawakan oleh Nur Aini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan. Teori keadilan oleh para filsuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori keadilan menurut Plato. Baginya, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara.
Selanjutnya, teori keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Yang kedua, keadilan korektif, yang berhubungan dengan membetulkan dan membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Yang ketiga, teori keadilan menurut Thomas Hobbes. Menurutnya, keadilan ialah sesuatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki hierarki kedudukan tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengangkat Mr. Dr. Kusuma Atmadia sebagai Ketua Mahkamah Agung pertama. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan, dan sekretariat pemimpin, serta hakim anggota. Mahkamah Agung memiliki fungsi dan wewenangnya. Fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasihat, dan fungsi administrasi. Sedangkan wewenangnya, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi baru disahkan mulai bulan Agustus tahun 2003 dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari pimpinan, Hakim Konstitusi, Sekretariat Jenderal, dan Kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang. Tugasnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 Ayat 1-5 dan Pasal 24C Ayat 2, kemudian ditegaskan kembali di Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang tugas Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang sengketa pemilihan umum. Yang ketiga, Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu, serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan pengadilan. Lalu, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tata tertib dan ketentraman umum, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 1 Juli 1946. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang. Tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPK berdoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki tugas dan wewenang. Tugasnya yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegah tindakan korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi dan laporan tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata atau pemilihan kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.